Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Di sini saya Anggreni Cahyanindya Suproto, mahasiswa dari Prodi Manajemen B1, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menerangkan sebuah tugas Pancasila yang bertemakan memaknai kondisi pandemi COVID-19 bagi kalangan milenial. Pandemi COVID-19 telah berdampak dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Silang sengkarut permasalahan kehidupan, pengangguran yang semakin meningkat, daya beli masyarakat yang menurun, aktivitas sosial yang terbatas hingga dampak psikososial masyarakat yang depresi akibat tidak menentunya keadaan dan harapan hidup. Serta ketergantungan yang sangat besar terhadap teknologi makin meningkatkan gangguan mental teknostres bagi generasi muda. Tentunya di samping menerapkan 3M dan menambah imunitas dibutuhkan kekuatan, keseimbangan mental dan spiritual dengan penguatan kejiwaan dan rohani, dengan mendekatkan diri terhadap Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimanakah cara memaknai kondisi pandemi COVID-19 khususnya dampak yang ditimbulkan bagi kalangan milenial? Lantas, bagaimanakah bentuk implementasi nilai-nilai spiritualitas yang perlu ditingkatkan dalam keterkaitan antara gerakan 3M dengan meningkatkan imunitas dan keimanan, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan pemaknaan diri manusia dengan individu dirinya sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berbicara mengenai COVID-19, lantas apa itu COVID-19? Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut COVID-19. Coronavirus disesi 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk negara Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, virus ini sudah dapat menyebar ke negara lain. Dengan menyebarnya virus corona ini, membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown. Lockdown adalah sebuah karantina wilayah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, untuk menekan penyebaran virus ini. Bukan halnya dengan melakukan karantina wilayah atau PSBB, namun masyarakat diharuskan untuk menerapkan sebuah protokol kesehatan, di mana harus menjalankan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Dengan menerapkan protokol kesehatan itu, dapat mencegah terkena atau terpaparnya virus corona atau COVID-19. Lantas, bagaimanakah cara memaknai kondisi pandemi COVID-19, khususnya dampak yang ditimbulkan bagi kalangan milenial? Di saat munculnya pandemi ini, semua kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat tidaklah berjalan dengan baik, lebih tepatnya di kalangan anak milenial, di mana saat COVID ini terjadi sebuah krisis. Meskipun krisis pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang kesulitan dari berbagai macam perspektif, memang tak dapat dipungkiri bahwa golongan milenial adalah salah satu yang terpukul. Pasalnya banyak kampus yang harus ditutup, mahasiswa terpaksa pindah ke rumah dan belajar jarak jauh. Belum lagi yang baru saja lulus, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi di mana perekonomian negara tengah melemah. Semakin sedikit perusahaan yang merekrut karyawan baru
atau bahkan bisnis, tak sedikit yang harus gulung tikar. Dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, anak usia 16 hingga 24 tahun yang tidak bersekolah ataupun bekerja meningkat 2 kali lipat karena COVID-19 dan kemerosotan ekonomi. Sebenarnya sebelum pandemi, orang dewasa muda atau golongan milenial akhir dan awal generasi ini banyak yang bergantung pada orang tua. Bisa kita lihat 6 dari 10 orang tua dengan anak usia 18-29 tahun telah memberikan anak-anak mereka setidaknya sedikit bantuan keuangan dalam setahun terakhir, terutama untuk pengeluaran terkait uang sekolah, sewa, belanja, ataupun membayar tagihan. Namun, bagi orang tua, mendukung anak-anak yang sudah dewasa dapat menjadi hal yang sangat menguras tenaga, yang mana keamanan finansial mereka sendiri juga terancam. Banyak orang tua yang merasa ketergantungan anak secara finansial pada mereka dapat mengacaukan rencana pensiun mereka. Lantas, bentuk implementasi yang bagaimana yang termasuk dalam nilai-nilai spiritualitas yang perlu ditingkatkan dalam keterkaitan antara gerakan 3M? Cara yang dapat dilakukan dalam bentuk implementasi ini, kita harus berikhtiar, sholat dan berdoa kepada Allah SWT, meminta perlindungan agar dihindarkan dari sebuah virus COVID-19 ini, dengan menjalankan kehidupan dengan menerapkan protokol kesehatan maupun berjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.